Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya Wahyu Andika 97. Salam pengguna Daihatsu Zebra Espace di seluruh Indonesia. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips bagi teman-teman yang ingin mencari atau membeli mobil bekas, khususnya Daihatsu Zebra Espace. Apa saja yang perlu dicek sebelum kita meminangnya atau kita mengambilnya. Jadi simak terus video saya ini sampai selesai, jangan sampai ketinggalan. Semoga tetap bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman. Langkah yang pertama teman-teman lakukan ketika mendapatkan suatu barang bekas atau mungkin mobil bekas, khususnya Daihatsu Zebra Espace. Langkah yang pertama yang perlu teman-teman cek itu adalah kondisi bodinya terlebih dahulu atau eksteriornya. Jadi teman-teman ini bisa kelilingi bodinya mulai dari depan, terus kemudian samping, baik samping kiri maupun belakang. Nah, setelah dirasa kiranya memang sudah oke, terus kemudian silahkan coba di ketuk-ketuk seperti ini. Masih ori, kareng blank, atau sudah dempulan. Nah, itu biasanya suaranya beda teman-teman. Ketika masih asli ori kaleng blank, itu suaranya seperti ini. Nah, kalau sudah ada dempulannya, itu suaranya tidak nyaring seperti itu. Pasti ada suaranya buk 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 seperti itu. Nah, jadi langkah yang pertama yang perlu teman-teman cek itu adalah kondisi bodinya terlebih dahulu. Seperti apa? Nah, ketika teman-teman kelilingi terus kemudian ada menemukan yang sekiranya sudah dempulan atau mungkin agak keropos, itu bisa teman-teman pikirkan ulang lagi. Jangan lupa juga cek bagian atasnya sana. Bagian atapnya seperti apa? Apakah ada keroposan atau masih orinya? Itu juga teman-teman wajib cek kondisinya seperti apa. Kemudian langkah yang kedua, kalian atau teman-teman cek kondisi sasisnya. Kondisi sasisnya ini bagaimana? Masih utuhkah atau sudah ada las-lasannya atau mungkin ada yang keropos? Kalau misal memang ini sudah oke, sasisnya oke, masih ori, tidak ada keroposnya, terus kemudian tidak ada las-lasannya, itu bisa teman-teman lanjut ngecek di bagian yang lainnya. Karena ini sangat fatal sekali teman-teman, ketika kita mendapatkan barang bekas kemudian sasisnya ini sudah jelek, pasti tidak akan tahan lama. Kemudian kita pasti perawatan, biaya perawatannya juga lebih mahal kalau sudah ke sasis itu. Kemudian jangan lupa cek bagian pintu-pintu. Nah, misal diputar terus kemudian semua dibuka dari pintu depan, belakang, terus dicek nat-natannya. Kalau misal masih ori itu biasanya ada titik-titiknya seperti ini teman-teman. Nah, kalau misal masih ada titik-titiknya seperti ini adalah masih orinya. Kalau sudah upgradean itu biasanya atau mungkin sudah reparasinan, itu biasanya tidak ada kondisinya seperti titik-titiknya itu. Kita coba cek yang sebelah kanan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ada titik-titiknya. Nah, semua wajib dicek. Nah, kondisi gimana? Apakah masih baik atau
Gimana itu wajib teman-teman pertimbangkan daripada nanti menyesal setelah dapatnya. Kalau tidak teman-teman cek. Kemudian yang wajib sekali teman-teman cek itu adalah kondisi lantainya ini. Nah, ini semuanya bisa teman-teman buka. Ada keropos enggak? Atau masih ori? Atau masih gimana? Masih baik enggak? Semuanya dikelilingi dari depan terus kemudian belakang, cek semuanya dibuka. Kalau perlu bawa orang yang paham betul dengan kondisi mobil. Nah, jadi kalau itu kita mendapatkannya sudah keropos, itu juga sangat rawan sekali gampang rusaknya. Jadi seperti itu untuk lantai-lantainya. Jadi tadi cek bodinya dulu. Ketika cek bodinya sudah selesai, sudah fix, sudah oke, kemudian cek kondisi sasis. Ketika sasis sudah oke, langsung cek bagian lantainya. Ketika lantainya sudah fix, tidak ada yang ropos, kemudian sudah oke, dilanjut ke bagian selanjutnya. Kemudian untuk teman-teman yang pengen mencari mobil bekas yang khususnya Daihatsu Espace, itu wajib sekali teman-teman cek bagian tengahnya sini. Ini dengan menggunakan air. Karena kenapa? Masalah yang selalu terjadi pada Daihatsu Espace itu ketika hujan itu di sini itu bocor teman-teman. Bagian tengahnya sini. Ini bisa teman-teman cek dengan menggunakan ditutup terus kemudian disiram di atasnya sini. Ketika terjadi bocor berarti ini ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, baik dari tengah maupun di bagian depan semuanya sama. Caranya seperti itu, disiram menggunakan air. Kalau misal ada bocor, itu bisa teman-teman pertimbangkan lagi gimana, mau dilanjut atau pengen memperbaiki ini, atau mungkin cari barang yang lain. Karena seperti kasus punya saya ini juga bocor teman-teman, ini bagian tengahnya sini. Cuma sudah teratasi dengan saya mengganti karetnya ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setelah itu bisa teman-teman cek kondisi bannya. Ban kiri, kanan, depan, belakang. Kondisinya seperti apa? Karena ini juga sangat pengaruh teman-teman. Ketika kita ganti, ini yang paling murah ban satu aja harganya sekitar 450. Jadi kalau kita tidak teliti terus kemudian ternyata kita dapatnya sudah ban lama atau mungkin sudah ban expired, walaupun ini kondisinya bagus tapi ternyata sudah expired, itu juga sangat berisiko. Seperti punya saya ini sebenarnya sudah expired. Nah, saya dapatnya seperti itu. Cuma ini sudah saya ganti kemarin. Nah, karena kalau kita tidak teliti, ketika kita terlanjur ambil terus kemudian kita dapat seperti itu, biayanya sudah berapa? Kalau kita ganti harus ke empat-empatnya 450 kali 4 sudah ketemu hampir sekitar 2 jutaan. Nah, jadi seperti itu sangat wajib sekali teman-teman. Tapi lebih baiknya ketika teman-teman mau mendapatkan seperti itu wajib, hal yang paling sangat wajib sekali itu adalah test drive. Sehingga kita dapat mengetahui kondisi mobilnya seperti apa, mulai dari kaki-kaki, terus kemudian kondisi mesin, terus kemudian kondisi pengereman seperti apa, itu kita bisa merasakannya. Kalau kita test drive minimal 5-10 kiloan lah kita test drive mobil ini yang kita incar. Kemudian yang selanjutnya bagian mesin. Teman-teman, setelah semuanya dirasa dicek sudah cocok, kita sudah yakin dengan kondisi eksterior, mulai dari sasis, kondisi lantai, bodi dan lain-lain sebagainya, kita yang langkah terakhir kita cek kondisi mesinnya seperti apa. Kalau perlu, ya memang perlu, itu wajib kita nyalakan mesinnya, kita dengarkan kondisi mesinnya seperti apa, masih haluskah atau sudah bersuara tidak
enak, atau mungkin suaranya sudah agak perlu perawatan. Nah itu perlu teman-teman pikirkan. Terus kemudian yang paling penting kalau dari bab mesin, kalau khususnya espas itu kondisi radiator. Kondisi radiatornya seperti apa? Karena rata-rata penyakit espas itu katanya itu sering terjadi overheat atau mesin panas. Nah teman-teman bisa cek dulu radiatornya sudah menggunakan berapa play. Sudah menggunakan 1 play atau masih 1 play yang bawaannya, atau mungkin sudah di-upgrade ke 2 play. Justru lebih-lebih ketika teman-teman mendapatkan untung kemudian mendapatkan yang sudah 2 play itu lebih bagus teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa cek kondisi radiatornya seperti apa, apakah sudah menggunakan 1 play, atau maksudnya apakah masih menggunakan 1 play atau sudah menggunakan yang 2 play. Kalau bawaan espas itu masih menggunakan 1 play. Terus kemudian jangan lupa teman-teman ketika mengecek ini sambil mesin dinyalakan, terus kemudian tutupnya ini dibuka, kondisi sirkulasi airnya seperti apa, normalkah atau mungkin ada gelembung, atau mungkin ketika digas-gas itu terjadi muncrat. Nah itu juga bisa teman-teman pertimbangkan. Ketika teman-teman nyalakan terus kemudian dengan keadaan mesin menyala, sirkulasi airnya itu normal, tidak ada gelembung, terus kemudian tidak muncrat, itu tandanya mobil itu sangat normal. Jadi bisa teman-teman direkomendasikan untuk diambil. Nah jadi seperti itu. Tapi kalau kondisi radiator sirkulasinya tidak jalan sesuai bagaimana mestinya, itu bisa teman-teman pertimbangkan lagi untuk penggunaan atau mungkin untuk diambil. Nah tapi yang sangat penting teman-teman, yang saya jelaskan tadi itu yang paling penting itu adalah test drive. Jadi kurang lebih dibuat perjalanan sekitar berapa kilo, mungkin 5 kilo atau mungkin 10 kilo. Semakin jauh itu semakin baik, bisa dicoba. Karena kita tidak akan tahu kondisi mobilnya seperti apa kalau kita tidak test drive, terutama untuk mobil bekas Daihatsu Espas, agar kita bisa mengerti kondisi bagaimana kondisi mesinnya, terus kemudian kondisi remnya seperti apa, kaki-kakinya seperti apa, terus kemudian kondisi temperaturnya seperti apa. Nah jadi seperti itu. Oke baik teman-teman, mungkin itu sedikit tips yang bisa dapat saya berikan untuk teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang ingin membeli barang bekas atau mobil bekas, khususnya Daihatsu Espas, itu perhatikan kondisi dan cek dulu sebelum dibeli hal-hal yang saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video tips atau video trik dalam ketika ingin membeli mobil bekas. Semoga informasi yang saya berikan tetap bermanfaat bagi teman-teman dan menambah wawasan buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dalam saya menjelaskan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Share jika kalian suka dengan video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengguna Daihatsu Zebra Espas di seluruh Indonesia.